Halo semuanya, perkenalkan nama saya Clarissa Sonika Aurora dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Jadi di sini saya akan menjelaskan prosedur akuisisi data citra klorofil A dari website Ocean Color serta peta sebarannya di aplikasi ArcGIS. Jadi di sini saya akan menjelaskan prosedur akuisisi data citra klorofil A di website Ocean Color serta peta sebaran klorofil A tersebut. Pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu membuka website Ocean Color. Setelah kita buka website Ocean Color ini akan muncul tampilan seperti ini, dan di sini terdapat bar-bar seperti produk status, instrumen, produk, periode, resolution, dan tanggal yang akan kita pilih. Nah, di produk status ini kita memilih yang standar, lalu instrumennya kita pilih yang aquamodis, produknya kita pilih chlorophyll concentration, periodenya kita pilih yang monthly atau bulan, dan resolusi yang kita pilih yang 4 km. Nah, di sini kan kita diminta untuk mengisi tanggal awal dan tanggal akhirnya. Nah, di sini saya membutuhkan data yang di tanggal di bulan Agustus. Di bulan Agustus tahun 2024. Dari tanggal 1 hingga Agustus 2024 di tanggal 31. Nah, setelah kita memilih tanggal awal dan tanggal akhir ini, kita klik extract or download data. Nah, jika sudah muncul seperti ini, di sini kita disuruh untuk memilih tipe apa yang harus kita download. Di sini saya akan memilih tipe map. Lalu kita klik download. Nah, di sini akan muncul seperti ini kan. Lalu link ini kita blok. Lalu kita klik kanan di kursor kita. Lalu kita klik yang go to HTTPS ini. Nah, di sini kita disuruh untuk login terlebih dahulu. Kalian semua harus login terlebih dahulu untuk mendownload data ini. Di sini saya sudah login, jadi akan langsung diarahkan ke tempat downloadnya. Lalu kita langsung download saja. Klik save. Nah, setelah file sudah di-download, kita buka aplikasi SIDAS kita. Jadi di sini kita ingin meng-cropping data citra yang telah kita download tadi di aplikasi SIDAS. Setelah kita download data citra tadi dari Ocean Color, kita harus meng-cropping data tadi di aplikasi SIDAS. Jadi pertama-tama kita buka aplikasi SIDAS, lalu kita langsung ke menu file. Di menu file kita klik open product. Nah, kita cari file yang telah kita download tadi di tempat yang kita telah download. Lalu kita klik open. Nah, di file manager ini, di bagian file manager ini akan muncul file akomodasi yang tadi. Lalu kita klik 2 kali. Lalu kita klik lagi 2 kali di bagian bench. Lalu kita klik clore A-nya. Kita tunggu. Setelah itu akan muncul pixel data klorofil. Nah, pertama-tama untuk kita meng-crop data di wilayah yang kita inginkan, pertama-tama kita harus zoom sekali di bagian wilayah Indonesia, karena saya akan mengambil data di bagian perairan Indonesia. Jadi pertama-tama kita zoom terlebih dahulu di Indonesia. Lalu setelah itu kita klik menu raster, lalu kita klik subset, lalu kita klik OK. Nah, di file manager ini akan muncul file baru yaitu file subset. Nah, kita buka lagi file subset itu, lalu kita klik bench-nya, lalu kita klik clore A-nya. Nah, di sini akan muncul data pixel yang telah kita zoom lebih dekat. Lalu di sini kita langsung saja zoom ke daerah yang ingin kita ambil datanya. Jadi di sini saya akan mengambil data di perairan Danau Toba. Jadi saya akan men-zoom di wilayah perairan Danau Toba. Setelah saya zoom di bagian Danau Toba ini, saya menggunakan tools rectangle drawing tool.
kita akan langsung ngeblok bagian pixel di perairan Danau Toba. Setelah kita blok seperti ini, kita balik ke file manager, kita buka vektor datanya di file subset, kita buka vektor datanya, lalu kita klik geometri. Nah, di sini akan muncul tab baru, tab geometri. Kita langsung aja balik ke tab Chlor A yang tadi, lalu kita klik kanan di bagian pixel yang telah kita blok, lalu kita klik export max pixel. Nah, di sini langsung saja kita klik write to file. Nah, kita akan save filenya di tempat yang akan dapat kita lihat. Setelah itu, kita buka file yang telah kita cropping tadi, yang dari CDAS tadi, ke dalam Excel. Setelah kita buka di Excel seperti ini, akan muncul kolom-kolom seperti pixel X, pixel Y, longitude, latitude, dan Chlor A. Di sini kita hanya membutuhkan kolom longitude, latitude, dan Chlor A. Jadi kita dilihat dulu kolom pixel X dan pixel Y-nya. Kita blok saja, lalu kita klik toolbar delete. Nah, di sini kan sudah ada nih kolom sisanya tinggal longitude, latitude, dan Chlor A. Namun di sini masih ada nilai-nilai yang kosong atau none. Nah, lalu kita harus koreksi datanya hingga hanya memunculkan data yang ada nilai Chlor A-nya aja. Jadi pertama kita klik kolom Chlor A, tulisan Chlor A, lalu kita klik toolbar sort and filter, lalu kita klik filter, lalu di sini akan muncul tanda-tanda panah, lalu kita klik tanda panah di kolom Chlor A, lalu kita searchnya itu none, lalu di sini akan muncul seperti ini. Di sini kita unchecklist aja yang select all-nya, lalu kita checklist ulang yang none, lalu kita klik OK. Nah, di sini akan dimunculkan data yang hanya none saja. Lalu kita blok ke bawah data none-nya. Lalu kita langsung saja delete. Delete dengan toolbar delete-nya lagi. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik lagi tanda panah yang di Chlor A. Lalu kita checklist lagi select all-nya. Lalu kita klik OK. Lalu di sini akan membentuk data-data yang hanya ada nilai Chlor A-nya saja. Lalu setelah ini siap, kita langsung saja klik file, lalu kita klik save as. Nah, tipe file yang kita butuhkan yang akan dimasukkan ke ArcGIS itu adalah tipe file CSV atau comma delimited. Jadi kita harus save as file ini di tipe file yang CSV. Jadi selanjutnya kita akan membuat peta sebaran klorofil A-nya dengan menggunakan aplikasi ArcGIS. Jadi di sini saya akan menggunakan ArcGIS Pro. Di sini pertama-tama kita harus menyiapkan layout petanya terlebih dahulu. Jadi kita menyiapkan layout peta di wilayah yang akan kita sebarkan klorofil A-nya. Jadi tadi kan saya meng-cropping datanya di wilayah perairan Danau Toba. Jadi di sini saya menyiapkan layout peta Danau Toba. Nah, setelah layout peta yang telah disiapkan, kita klik di map frame-nya, lalu kita klik kanan, lalu kita klik open. Nah, setelah petanya dibuka, kita ke bar map. Nah, di bar map ini terdapat add data, kita klik add data, kita pilih yang XY point data. Nah, di sebelah kanan ini akan muncul geoprocessing, tab geoprocessing. Nah, di XY table to point ini terdapat input table, output feature, class, X field, Y field, dan Z field, dan koordinat sistem. Di input table ini kita masukkan file koreksi data yang telah kita koreksi tadi di Excel. Kita klik OK. Lalu kita harus memastikan X field dan Y field dan Z field-nya. Kita harus pastikan X field-nya itu harus terisi longitude, Y field-nya itu harus terisi latitude, dan Z field-nya kita isi Chlor A. Lalu setelah sudah kita pastikan itu benar semuanya, lalu kita klik run. Kita tunggu datanya.
Nah, setelah itu akan muncul layer baru, layer titik-titik koordinat dari data citra yang kita telah ambil tadi. Jadi akan muncul titik-titik seperti ini. Setelah muncul titik-titik seperti ini, kita ke bar analis. Di bar analis ini kita klik tools. Nah, di sini akan muncul toolbox. Nah, di toolbox ini kita cari yang 3D analis. Nah, yang 3D analis ini kita perbesar. Kita ke raster. Setelah kita klik raster, kita klik yang interpolation, lalu kita klik yang EDW. Nah, di sini kan terdapat input point feature. Kita pilih titik yang telah kita masukkan tadi, lalu Z value field-nya ini kita pilih color A, lalu kita langsung aja klik run. Kita tunggu ya loadingnya ya. Nah, di sini akan muncul layer baru, layer interpolasi dari data klorofila tadi. Nah, pertama-tama biar dia sesuai dengan perairan Danau Tobanya, kita masking menggunakan tools yang ada di ArcGIS ini. Kita buka lagi bagian tools, lalu kita cari yang tulisannya Spatial Analysis Tools. Nah, Spatial Analysis ini kita klik, lalu kita klik yang Extraction, lalu kita klik yang Extract by Mass. Nah, kita pilih input rasternya ke layer interpolasi tadi yang kita IDW-kan tadi. Lalu kita input rasternya yaitu yang poligon danaunya. Nah, saya sudah menyiapkan layer poligon danaunya. Kita cari poligon danau, lalu langsung saja kita klik run. Selanjutnya akan langsung muncul layer baru, yaitu interpolasi dari data klorofila yang menyesuaikan poligon danaunya. Lalu kita unchecklist interpolasi yang pertama tadi, IDW yang pertama tadi. Lalu yang ekstrak terbaru ini yang menyesuaikan poligon danau ini kita klik kanan. Layernya kita klik kanan, lalu kita klik simbologi, lalu primary simbologinya kita klik yang classify. Nah, kita tunggu loadingnya. Nah, di sini kita tinggal atur saja warna yang kita inginkan. Saya akan memilih warna yang ini dengan dengan 5 kelas yang biasanya menyesuaikan kategori klorofil yang ada di perairan. Setelah itu saya akan men-unchecklist titik-titiknya. Lalu kita balik lagi ke layout tadi. Dan di sini akan peta sebaran pun akan terlihat sebaran-sebaran klorofil yang ada di perairan Danau Toba yang telah kita ambil data citranya di Ocean Color tadi. Sekian prosedur akuisisi data citra dan peta sebarannya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional yang telah membiayai penelitian saya. Terima kasih. Bye-bye.